Halo Bunda semua, perkenalkan saya Dr. Fatimah Hidayati. Saya Retno Listiarti. Ya, saya Kak Awam Prakoso. Saya adalah salah satu komisioner di Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI. Dokter spesialis anak. Dan saya juga seorang ibu dari 3 orang anak. Saya founder Kampung Dongeng Indonesia. Saat ini Kampung Dongeng ada di 28 provinsi, di 200 titik kota kabupaten di seluruh Indonesia. Pada kesempatan ini, saya ingin mengucapkan selamat Hari Anak Nasional 2022. Ya, anak itu adalah buah hati dari semua orang tua ya, jadi pastinya sangat diharapkan. Namun yang perlu kita ketahui sebagai orang tua, yang perlu kita ingat adalah anak bukan miniatur orang dewasa. Jadi anak itu ada fase tumbuh dan kembang. Dan kita harapkan anak ini nanti bertumbuh dan berkembang dengan optimal, dengan bahagia, dan juga nantinya bisa menjadi harapan orang tuanya. Anak itu kan usianya 0 sampai 18 tahun ya. Kalau itu kita bicara soal usia anak, 18 lebih saja udah bukan anak. Tapi kalau kita punya anak, mau usia berapapun kan dia tetap anak kita ya. Jadi kategori perundangan adalah yang dimaksud dengan anak itu usianya 0 sampai 18 tahun. Nah, sebagai anak, kenapa punya pengkategorian usia? Karena anak di usia 0 sampai 15 tahun itu adalah anak yang masih proses belajar. Dia sedang belajar tentang kehidupan ini, banyak tidak tahu resiko, bisa jadi melakukan berbagai kesalahan. Dan pada masa ini adalah anak itu harus belajar, dan di masa belajar itu kita harus dampingi ya agar dia bisa kita hantarkan ya menjadi pribadi yang kuat. Dan yang kedua adalah anak ini kita jamin tumbuh kembangnya, karena anak usia 0 sampai 15 tahun hak-haknya pun berbeda loh. Dia punya tempat istimewa dalam konstitusi kita, dalam konvensi hak anak, dalam undang-undang perlindungan anak. Jadi kewajiban kita sebagai orang dewasa untuk mendampingi anak-anak terus tumbuh berkembang secara optimal sesuai dengan kapasitas, sesuai dengan potensinya. Anak itu satu harapan bagi saya. Harapan di mana sebuah kejayaan bangsa dan negara Republik Indonesia ini harus betul-betul kita jaga. Kita menjaga negara, kita mau tidak mau memang harus menjaga anak-anak kita. Baik dari hal-hal yang buruk, juga memberdayakan mereka menjadi anak-anak yang hebat, sehingga mereka nanti akan meneruskan perjuangan para pahlawan. Ya, anak itu adalah buah hati dari semua orang tua ya, jadi pastinya sangat diharapkan. Namun yang perlu kita ketahui sebagai orang tua, yang perlu kita ingat adalah anak bukan miniatur orang dewasa. Jadi anak itu ada fase tumbuh dan kembang. Dan kita harapkan anak ini nanti bertumbuh dan berkembang dengan optimal, dengan bahagia, dan juga nantinya bisa menjadi harapan orang tuanya. Ya, kalau anak tentu dia hadir dalam kehidupan kita pasti untuk memberi bahagia kan. Kalau anak-anak itu kita harapkan, ya harusnya kita juga siap punya anak. Sebagai seorang yang siap punya anak, maka kita juga harus menyiapkan segala hal ya untuk menyambut anak kita. Dia kan nggak minta dilahirkan, tapi kita mengharapkan dia. Nah, kalau kita harapkan untuk hadir dalam kehidupan kita, kita berharap dia bisa memberi kebahagiaan pada kita kan. Nah, kita bahagia dulu, baru kita bisa membahagiakan anak kita. Jadi anak itu bukan sebagai pelengkap loh dalam hidup kita, tapi anak itu adalah tanggung jawab kita pada Tuhan juga, amanah yang Tuhan berikan kepada kita. Dan kalau kita emang nggak sanggup ya ngurus anak, dalam arti karena keterbatasan, ya jangan atau nggak usah lah ya punya anak banyak-banyak. Karena punya anak 1 atau 2, tapi kita bisa melimpahi semua perhatian, kasih sayang, perhatian, dan pengawasan akan jauh lebih baik. Kita sangat membutuhkan para pahlawan di masa mendatang. Maka kalau kita membutuhkan para pahlawan itu, maka kita harus dampingi tumbuh kembang anak-anak kita secara baik pada saat ini, sehingga mereka akan menemukan bakat-bakat mereka akan terlindungi, sehingga mereka akan melalui proses-proses tumbuh kembangnya secara baik. Ketika mereka baik,
maka negara Republik Indonesia ini juga akan baik. Ya, kalau anak tentunya ya, sebagian hampir semua mungkin anak itu anak yang diharapkan ya. Jadi anak itu sangat penting, merupakan permata hati, buah hatinya. Jadi pasti orang tua sangat berharap untuk anaknya menjadi anak yang bermanfaat, menjadi anak yang maju ya. Jadi anak itu penting banget dan anak itu merupakan bintang yang bersinar untuk orang tuanya. Ya, sebagai orang tua ya, kita tuh harus menemukan sebenarnya potensi anak kita apa. Karena setiap anak dilahirkan unik, setiap anak dilahirkan berbeda. Dia belum tentu keinginan kita dengan keinginan anak sama. Dengarkan anak, ya dengarkan suara anak. Kita orang tua tuh cuma bisa memfasilitasi potensi-potensi dia untuk berkembang sesuai keinginannya agar dia bisa mencapai cita-citanya dan juga bisa menjadi pribadi yang kuat. Jadi konsep diri yang harus kita tanamkan pada anak-anak kita, tentu saja konsep diri yang positif. Yang pertama, orang tua maupun juga orang-orang dewasa yang ada di sekitar anak harus melindungi anak-anak kita. Melindungi daripada ketakutan anak-anak kita terhadap orang-orang yang tidak bertanggung jawab, yang selalu mengganggu. Saat ini banyak sekali pelecehan seksual, ada juga memberikan kekerasan kepada anak. Nah, ini orang tua atau kita semua harus melindungi, harus berani untuk bisa berbuat sehingga anak kita senantiasa nyaman dan aman. Yang kedua, bahwa kita sebagai orang tua dan orang dewasa berada di sekitar anak-anak kita harus memberikan ruang kepada mereka. Ruang agar mereka menemukan bakat-bakat yang ada, yang terpendam dalam dirinya, yang sudah Tuhan berikan kepada anak-anak kita untuk mereka kembangkan. Ini sangat penting sekali. Ketika anak-anak kita bantu untuk menemukan bakat-bakatnya, maka yang terjadi adalah mereka seperti anak panah yang melesat dan kemudian menemui sasarannya.